Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah siap semua Bapak sekalian ya? Insyaallah, Ustaz. Mari kita awali dengan bersama-sama baca Al-Fatihah. Semoga kita semuanya sehat, lancar, dan saya berharap ini menjadi bagian dari proses profesionalisme Bapak Ibu sekalian. Al-Fatihah. Baik. Yang pertama siapa? Ustaz Wildan, Ustaz. Ustaz Wildan, Ustaz. Baik. Yang lainnya filenya dibuat ini aja Pak. Jadi jangan speaker ya, jangan speaker view ya. Dibuat galeri aja. Nanti yang masuk silakan. Setelah buka slideshow ya, dibuat slideshow jadi biar ini. Ini sudah rekam? Sudah, Ustaz. Oke, silakan. Yuk kita mulai saja. Oke. Monggo Pak Wildan untuk per-teaching pertama. Oke, saya berikan acuan. Besok kan Bapak Ibu sekalian juga akan ada kompre. Jadi ini dijadikan ajang. Ya, jadi tampilkan slide-nya slideshow. Nanti Bapak Ibu sekalian mengajar. Tapi nanti ketika yang saya titip kegiatan-kegiatan pembelajaran jangan lupa untuk tidak disampaikan. Baik, saudara sekalian, amati video ini ya. Videonya setel dulu sebentar, kemudian skip. Kemudian lanjut diskusi, berikan LKPD. Ingat, jangan terjebak dengan ceramah. Nanti ceramah di akhir ketika mau kesimpulan itu, simpulkan bareng-bareng sambil dijelaskan. Simpulkan bareng-bareng sambil dijelaskan. Silakan, Pak Wildan. Baik, Ya, di ini dulu Pak. Di oke dulu itu. Oke. Baik, sudah siap? Insya Allah. Oke. Mulai gitu. Sebentar. Saya jangan dibuat gini, dibuat biar Pak Wildan di atas. Yuk, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk pelajaran kali ini dengan Pak Wildan, Pendidikan Agama Islam ya. Untuk di awal mari kita buka dengan baca doa terlebih dahulu. Untuk ketua kelas, silakan. Subianto silakan untuk dipimpin berdoa terlebih dahulu teman-temannya. Oh ya, baik, terima kasih. Semoga dengan doa di awal kita dimudahkan untuk belajar hari ini. Baik. Kemudian Pak Wildan absen dulu ya. Satu, Danang. Masuk ya, ada ya. Hadir. Subianto. Hadir. Mana Subianto? Ya. Yuda. Izin, Pak. Oh, izin. Izin kemana ya? Longsor. Jalannya longsor. Allah. Iya, lagi musim hujan, musim longsor Pak ya. Oke, baik. Semoga yang berhalangan hadir kita doakan baik-baik saja, nggih. Ya, oke anak-anak. Kemudian sudah siap untuk belajar hari ini ya? Ya. Ya, alhamdulillah. Oke. Kita hari ini belajar tentang beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Apakah masih ingat
tentang kitab-kitab Allah ada berapa? Ada berapa? Danang berapa? Ada 4. Ada 4. Oke, coba disebutkan satu saja. Bianto, Pak Bianto. Ya, betul. Baik. Kemudian untuk makna keimanan sudah pernah saya sampaikan tentang keimanan, yakni apa? Ada yang masih ingat keimanan? Ya, betul, percaya ya. Keyakinan. Percaya. Rukun iman yang ketiga apa? Rukun iman yang ketiga? Itu Ustadz, beriman kepada Allah. Beriman kepada Allah. Lu kok bisa beriman pada Allah? Nah, ini kebanyakan tidur ini, lupa ini. Ini. Ya, rukun yang ketiga adalah iman pada kitab Allah. Oke. Nah, hari ini tuh akan menganalisis tentang rukun iman yang ketiga, tentang kitab-kitab. Yakni yang disebutkan oleh Darang tadi betul ada 4, Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Nah, kemudian Pak Wildan sampaikan tujuan pembelajarannya seperti ini. Nanti kalian setelah pembelajaran ini harus bisa menjelaskan tentang makna iman kepada kitab, kemudian bisa tahu dan mengerti dalil-dalil tentang beriman pada kitab-kitab Allah, kemudian bisa menunjukkan perilaku yang baik yang mencerminkan beriman kepada kitab-kitab Allah, dan bisa berperilaku sehari-hari dengan baik pula. Kemudian sekarang kita bagi kelompok ya, kita bagi kelompok. Persiapan belajar kita bagi kelompok dulu. Danang sama Yuda ya, satu kelompok ya. Yuda nggak masuk, Pak. Oh iya, Yuda nggak masuk. Pak Wildan, ya maaf. Yuda nggak masuk ya. Baik. Baik ya, segini ya kelompoknya. Oke. Nah, ini saya bagikan LKPD dulu ya. Saya bagikan LKPD dulu pada tolong dilihat dulu. Nah, ini LKPD-nya, dilihat semuanya sesuai kelompok tadi. Nah, kita hari ini tuh nanti akan mengamati satu masalah, ya, satu permasalahan seperti ini. Nah, ini kalian bisa lihat ya kelompok. Silakan mengamati gambar yang saya share ini. Silakan dilihat, diamati. Ini kenapa orang ini kok megangi wajahnya terus, kenapa? Nampak gelisah atau nampak bahagia? Kenapa ini? Kemudian ada yang senyum-senyum. Nah, ini kenapa kira-kira? Ada tanda centang di sini, ada silang di sini, kira-kira kenapa? Nah, di sini saya kasihkan seperti ini. Nah, keterangan umumnya seperti ini. Keadaan hati seseorang itu tergantung dari kondisi. Keadaan hati itu sangat menentukan dari kondisinya seseorang, ya. Maka dari itu kalian harus pintar untuk menjaga hati kalian agar tidak gelisah setiap hari, agar hari-hari itu tenang, ya. Oke. Baik. Nah, kemudian setelah kalian mengamati gambar tadi, silakan kalian buat rumusan masalahnya. Bisa dimengerti sampai di sini, anak-anak? Bisa ya? Belum, Pak. Tolong diulangi lagi, Pak. Oh iya, siap, meskipun. Bingung ya? Baik. Sikun ngalamun aja, Pak, itu, Pak. Ngalamun aja itu. Oh iya. Baik, saya ulangi ya. Jadi nanti kalian tiap kelompok silakan melihat gambar ini, kemudian kalian amati kira-kira kenapa ini, ada hubungannya dengan gambar ini kah? Nah, ini kenapa kok ini senyum-senyum, terus ada gambar Al-Quran, terus ada dicentang. Nah, ini kira-kira kenapa? Nah, kira-kira kenapa?
ada hubungannya dengan kitab Al-Quran. Kenapa kok bisa senyum, kenapa kok bisa, wah ini sedih kayaknya ini. Nah, Jikun nggak sedih toh? Boten, Enggak Pak. ya? Oh Boten. ya, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Siap, baik, sudah bisa dipahami ya? Sudah, Pak. Ya, oke. Baik, sampai di tiap kelompok nanti bikin rumusan masalahnya. Cukup satu rumusan masalah, tidak apa-apa, yang penting ada masalahnya. Oke, kemudian setelah dibikin rumusan masalahnya, silakan nanti kalian diskusikan, diselidiki. Nah, kira-kira gambar tadi kenapa? Kemudian dihubungkan dengan beriman pada kitab Allah. Kemudian ini ada untuk alasan dalilnya, itu sumber hukum Islamnya. Bisa dipahami ya sampai di sini ya? Bisa. Oke, setelah itu kalian silakan hasil diskusinya itu dibuat PPT. Nanti bisa dipresentasikan ke depan. Nanti ada presentasi, kemudian ditanya oleh ada yang sesi tanya jawab. Baik, seperti itu ya. Kemudian, nah, kira-kira sekarang bisa didiskusikan ya tiap kelompok ya? Bisa ya? Oh bisa, baik. Butuh waktu berapa menit kira-kira? Banyak ya, Pak. 1 jam, Ustaz. Oh 1 Sampai jam. istirahat, Pak. Sampai istirahat. 1 jam sudah bel pulang. Ini kan Oh. jam terakhir ini. 15 menit ya, 15 menit selesai ya. Oke, sambil menunggu yang selesai. Oh, mungkin ada yang sudah selesai ini. Sudah berapa menit ini? Sudah hampir 30 menit. Ya, sudah 15 menit berlalu, Ustaz. Nah, ini biasanya Subianto ini paling cepat mengerjakannya ini. Biasanya ini. Pasti sudah selesai ini. Mana tadi Subianto? Kok nggak ada? Saya sudah, Tat. Ya, sudah. Oh, ya siap. Yang belum siapa yang belum? Yang belum, yang masih bingung kayaknya siapa ini? Lia, mana Lia ini? Ini. Nah, ini Nurlia ini biasanya bingung terus ini kalau pelajaran saya ini. Saya juga belum, Pengalaman Pak. terus itu gimana ini? Baik. Bisa presentasi dulu ya yang sudah ya. Danang Ya. mungkin kelompoknya Danang presentasi dulu. Ya, karena Yuda tidak masuk, saya sendiri yang mewakili. Tadi yang saya temukan, Oh ya. gambarnya mengenai orang sedih itu berarti hatinya tidak baik, tidak sedang baik. Mungkin banyak hutang, Pak. Mungkin banyak hutang. Ya, Kemudian yang bawahnya itu saya menemukan suatu kebahagiaan, tergambar dengan senyumnya yang istimewa, sehingga kemungkinan dia bahagia. Nah, supaya kita bahagia, harus membaca kitab suci Al-Quran sebagai tombol hati, seperti itu, Pak. Oh iya, betul. Tepuk tangan dulu. Buat Danang, tepuk tangan dulu. Oke. Mungkin ada yang nanya dari kelompok lain ke Mas Danang ini? Nurlia mungkin mau nanya sama Danang ini. Kalau tidak ada, gantian yang lain. Ya. Bagi yang lain silakan ini ya, sambil menunggu yang lain Pak Mas Danangnya bisa kembali duduk lagi dan bisa mengerjakan LKPD-nya tadi ya, sambil menunggu presentasi yang lain. Baik. Oke anak-anak, karena sudah presentasi semua, saya tanya jawab juga sudah, dan alhamdulillah, insya Allah pendidikan kalian bagus-bagus semua, sudah mencermati suatu permasalahan, ya, insya Allah sudah bagus semua lah hasilnya, baik, ya. Dan kita menuju ke akhir pembelajaran. Nah,
sudah hampir 1 jam ini kita belajar ya. Untuk gambar yang tadi kita evaluasi sebentar ya. Ternyata ada gambar Quran, ada gambar orang sedih dan orang yang gembira. Ternyata yang gembira itu setiap harinya senang baca Quran karena tenang hatinya. Yang gelisah sedih itu ternyata jarang bahkan tidak senang dengan Al-Quran. Makanya gelisah terus. Bisa dipahami ya sampai di sini ya. Oke, bisa dipahami ya. Baik. Kemudian, ada pertanyaan? Siapa itu yang angkat tangan itu? Zainal Abidin angkat tangan, ya. Ada ditanyakan atau izin ke belakang itu? Izin, Pak. Oh, izin. Baik. Baik, untuk kan ya, kita buka. Kalian kan punya HP, silakan dibuka HP-nya. Saya kasih link untuk mengerjakan post test ya. Silakan dikerjakan untuk Ya, Pak, masuk jangan ke Google sulit-sulit, Form Pak. ya. Silakan. Ya. Nanti yang betul semua akan Pak Wildan kasih reward nanti. Ya, mau makan siangnya saya belikan nanti ya betul semua ya. Mau apa Pak Wildan belikan? Mau ayam geprek oke. Oke, alhamdulillah. Ya, tapi harus betul semua. Satu aja tapi ya, jangan semua ya. Baik. Wah, sudah selesai semua ini. Saya lihat dicek di HP-nya Pak Wildan ini. Oh, Nurliyah ternyata semua ini. Semuanya ada yang salah 2, 3. Nurliyah betul semua ternyata ini. Luar biasa ini. Baik, nanti ribetnya setelah ini saya kasih ya. Baik, terima kasih ya. Oke, mungkin cukup seperti itu ya pelajaran untuk hari ini. Kita belajar tentang beriman kepada kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk pelajaran yang akan datang, kita akan lebih mendalami tentang rukun iman yang lain. Baik. Untuk mengakhiri pelajaran kali ini, mari kita tutup dengan baca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Oke, saya komentarin sebentar. Sudah bagus, silakan disiapkan stop screen-nya Pak Wildan. Oke, yang berikutnya silakan disiapkan. Pak Wildan sudah bagus, alurnya sudah sesuai dengan RPP, saya intip, saya lihat. Tapi Pak Wildan, di mana penjelasannya Pak Wildan? Pak Wildan tidak memberikan penguatan ke siswa. Tadi yang dievaluasi tadi, Pak. Oh, dievaluasi. Ya, evaluasi beda. Ya. Evaluasi beda. Jadi nanti sebenarnya Pak Wildan juga memberikan penguatan hasil yang didiskusikan itu. Siswa kan diskusi. Nah, ketika diskusi kan sebenarnya hasilnya kan belum tentu benar, belum tentu ini. Nah, itulah kebutuhan Pak Wildan memberikan penjelasan. Nah, ini yang biasanya dipakai oleh teman-teman kan dari awal menjelaskan. Nah, ini yang Pak Wildan sudah bagus. Saya tinggal menambahkan penjelasan sedikit sudah bagus, Pak. Oke, alurnya sudah bagus. Baik, yang kedua silakan. Nanti Pak Wildan ketika evaluasi itu, ketika memberikan kesimpulan, ya berikan kesimpulan bareng-bareng dengan siswa sekaligus dijelaskan, Pak. Jadi di sana penguatannya. Baik, silakan. Yang kedua siapa? Saya Ustadz. Izin silakan. Pak Zulal pakai handphone ini. Pak Zulal pakai handphone. Iya, pakai handphone dan laptop, Ustadz. Laptopnya PPT-nya saya taruh di laptop biar ada. Handphonenya dibalik aja, Pak. Handphonenya dibalik, diputar. Iya. Nah, gitu biar kelihatan besar. Silakan. 10 menit ya. 10 menit sampai 15 menit. Tidak usah lama-lama. Yang penting alurnya ada.
seperti yang Pak Wildan tadi. Silakan. Sudah terlihat nggih, Ustaz? Sudah. Sebentar, catatan untuk Pak Wildan. Tadi kan Pak Wildan berdoa apa itu. Seharusnya di slide sudah jalan, Pak. Di slide-nya jalan, jadi biar kelihatan. Silakan. Memaknai ketaatan. Yuk, mulai. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Senang berjumpa dengan kalian semua dalam kesempatan ini untuk memulai sesuatu yang baru. Dalam hal ini kita akan membahas tentang pelajaran PAI dan Budi Pekerti kelas 11. Ya, selamat berjumpa kembali dalam pelajaran dengan tema kali ini memaknai ketaatan secara benar. Ya, analisis Quran surat An-Nisa ayat 59 bersama Pak El. Ya. Sudah siap ya belajar untuk hari ini anak-anakku semuanya? Ya, Pak. Ya, Pak. Bagus, alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa wa sholatu ala nabiyina Mustafa. Anak-anakku yang saya banggakan, sebelum kita masuk pada materi, alangkah baiknya kita biasakan dulu berdoa agar pembelajaran kita hari ini mendapatkan berkah dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang memimpin silakan Mas Danang, coba ya. Marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Oke, terima kasih. Hari ini terima kasih Mas Danang ya sudah memimpin berdoa. Kemudian izinkan saya untuk mengabsen kehadiran kalian terlebih dahulu ya. Coba Mas Najikun hadir enggak? Hadir. Oke. Mas Danang hadir ya. Hadir. Terus ada Mbak Lia. Ini Mbak Lia. Mbak Lia ke belakang, Pak. Oh, sudah izin tadi? Kok belum izin? Ya, harusnya harus izin. Buru-buru kayaknya, Pak. Belum. Oh ya. Oke, Mas Yuda hari ini hadir enggak? Kayaknya nggak hadir, Pak. Hadir, Pak. Hadir. Oh, tidak hadir. Kemarin maaf, Pak, ada longsor, Pak. Oh, ada longsor ya. Iya. Mudah-mudahan kita doakan dan biar segera dibuka akses kembali ya. Ini Lancar. Yuk agar semakin paham konsep materi pelajaran hari ini, kita simak rangkaian pembelajaran berikut ini ya. Tolong disiapkan catatannya, buku ajar ya. Lalu LKPD siapkan di Google Classroom. Coba dilihat di linknya ya. Itu Pak El harap setelah mengikuti proses pembelajaran ini, anak-anak semuanya, anak-anak terutama di kelas 11 IPA 4 ini ya, bisa membaca Quran surat An-Nisa ayat 59 dengan baik ya. Lalu di sini bisa bersikap taat aturan ya, berkompetitif dalam kebaikan dan bekerja keras. Sebab sesuai implementasi dari Quran surat Al-Maidah ayat 59, surat Al-Maidah ayat 48, lalu ketaatan sesuai dengan An-Nisa ayat 59 dan atau ayat 105. Namun untuk hal ini kita khususkan pembelajaran yang pertama adalah subbab yang pertama ya, tentang ketaatan, mana ketaatan kepada aturan. Untuk awalan, ada yang masih ingat enggak materi pelajaran tentang apa ya, kelas 10 tentang adanya sikap yang terpuji, karena ini hubungannya dengan sikap terpuji ya. Tuh. Ada yang masih ingat? Coba. Lupa, Oke, Pak. bagus. Apa itu, Pak? Ya. Tadi ya, untuk perilaku sikap yang terpuji. Sudah bagus, Mas Danang bisa mengemukakan pendapatnya ya. Saya lupa, Pak. Kemarin Ya, nggak kelas masuk waktu 10. kelas 10 itu. Oh, setahun tidak masuk Saya, ya. Pak. Saya, Pak, bisa, Pak. Oh ya, silakan coba Mas Najikun ini ya. Mas Najikun. Sifat terpuji itu sifat yang baik, Pak. Sifat yang
Baik. Iya, bagus sekali ya. Oke, baik, jawabannya sudah sesuai. Nah, ini pembahasannya juga sesuai dengan bahasan pertemuan kali ini untuk lebih kita bisa merenungkan dengan pelajaran apa yang bisa kita petik, kita lanjut dengan mengamati video ya. Ini di sini sudah saya berikan langsung aja ini. Itu di link YouTube-nya sudah saya sediakan juga ya. Tuh, coba ada yang menyampaikan langsung pendapatnya, silahkan. Nih, Mas Yuda ya. Mas Yuda coba. Oh, enggak hadir ini ya. Maaf. Ini Mbak Anissa coba. Tuh. Gimana, Pak? Videonya bagaimana? Bagus sekali, Pak. Oke, sudah sesuai ya jawabannya. Untuk lebih semangat ya, untuk memperdalam wawasan kita tentang ketaatan, selanjutnya tolong dikerjakan. Ini ada pretest di Kahoot ya. Kalian kerjakan di link yang sudah saya sertakan. Tuh. Oke, lanjut. Karena sudah mengerjakan 5 menit. Nah, di sini langsung aja pembahasan ya. Coba jika kita merenungkan ya, bayangkan kalau di jalan itu enggak ada aturan ya. Apa yang terjadi kalau dalam hidup ini enggak ada aturan? Gitu ya. Kalau dalam alam semesta ini enggak ada aturan, misalkan. Tuh. Silakan dijawab. Enak Pak, bebas Pak, bisa ngelakuin apa aja Pak. Kenapa? Mas Wildan coba. Pak, bisa bebas, enak, nggak ada aturan. Bisa bebas. Dunia hancur. Ya. Dunia hancur, nggak ada aturannya, hancur. Oke, alhamdulillah Pak ya. Hidup. Makanya itu hidup itu perlu aturan ya, agar tidak kacau ya. Kan aturan nggak enak Pak Ustaz. Luar biasa ini. Bisa dilanjut ini ya? Bisa Pak. Monggo lanjut. Oke. Sudah direkam ya. Sudah, lanjut. Oke, dengan demikian sudah betul ya dari Mas Danang, Mas Bianto tadi ya. Dengan demikian penting ada aturan agar terhindar dari kekacauan tadi ya. Tuh. Selanjutnya coba ini kita kita diskusikan lagi ya. Kalian bisa mendiskusikan mengapa ada orang yang tahu aturan tapi masih melanggarnya. Coba dijawab siapa ini? Mbak Lia ya, Mbak Lia. Ada enggak? Hadir tadi ya? Oke, bagus ya. Adanya kekurangssadaran dalam memaknai ketaatan ya. Kegiatan selanjutnya bisa dilihat di slide di depan ya. Itu kita mendiskusikan ya, berikan contoh ketaatan pada agama di lingkungan sekitar kalian, bisa di lingkungan sekolah ya, bisa di lingkungan masyarakat di desa sesuai apa yang ada di tema di LKPD ya. Lihat, berikan apa buah yang didapat dari ketaatan tersebut ya. Itu. Terus permasalahan yang kedua nanti didiskusikan lagi, di sekeliling kalian yang masih melanggar aturan agama, adakah di sekeliling kalian ya, apa akibatnya yang bisa diperoleh? Silakan bekerja sesuai petunjuk sebelum nantinya presentasi ya. Itu. Oke. 15 menit cukup ya? Ya. Cukup. Oke, sebelum kita sebelum presentasi, anak-anakku sekalian, biar tidak jenuh, kita melakukan ice breaking ya, game ular tangga.
atau yang singkat saja ya, yang singkat. Coba jika saya sebut subhanallah, kalian tepuk 1 kali, begitu ya. Jika saya sebut alhamdulillah, kalian tepuk 2 kali. Jika sebut Allahu Akbar, ya, kalian pose seakan-akan semangatnya berkobar-kobar. Bisa ya? Oke, mulai. Subhanallah. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Oke, bagus. Terima kasih sudah mengikuti. Berikan aplaus kepada kalian semuanya. Nah, itu di link LKPD-nya sudah didiskusikan. Setelah selesai ya, nanti sudah diupload di Google Classroom. Sekarang saatnya kita presentasi. Untuk kelompok 1 ya, atau salah satu dari kelompok yang berani membacakan hasil diskusinya, coba kelompoknya Mas Misbah ya. Kelompoknya Mas Misbah. Silakan mengumpulkan hasil diskusinya. Oke, sudah ya. Terima kasih. Tepuk tangan, kita berikan aplaus karena telah berani mengemukakan hasil diskusinya. Tuh, sudah sharing itu akan terjadi apabila kita semua peserta didik melakukan kajian terhadap bahan yang sama dan membandingkan dengan kajian yang berbeda. Itu kajian-kajian yang berbeda tadi ya sudah. Silakan, mungkin ada yang lain, bisa ada yang menyanggah dari presentasi yang sudah dilakukan kelompok 2 tadi ya. Yang pertama kelompoknya Mas Misbah. Kelompoknya Mas Misbah kurang dalilnya, Tat. Oh, kurang dalilnya. Oke. Bagus, terima kasih ya. Iya, memang harus pelajaran hari ini itu memang tidak bisa dipisahkan dengan dalil ya. Dalil. Hukum itu tidak bisa dipisahkan tentang tidak bisa dipisahkan dengan kita semuanya di sini ya, dengan masyarakat. Karena itu hukum itu dibutuhkan masyarakat juga membutuhkan hukum. Gitu. Mungkin ada yang masih ingin bertanya, dipersilakan. Oke, juga sih jika sudah tidak ada, kita akan menyimpulkan bersama-sama untuk mengkomunikasikan ya. Tuh. Coba saudara, nah ini Mas Subianto coba ya, apa yang bisa disimpulkan dari kegiatan hari ini, mulai dari kita merenungkan tadi ya, dari video dan gambar yang ilustrasi yang sudah ada, terus sampai presentasi berakhir. Coba Mas Subianto, bagaimana? Oke, bagus ya. Saya Ustaz. Oh ya, silakan. Ya. Silakan. Mas Misbah, bisa? Siswa harus selalu berbuat baik, Ustaz. Oke. Terus karena untuk berbuat baik itu wajib meyakini bahwa aturan yang ditetapkan Allah bisa kita laksanakan ya. Nah, untuk penguatannya materi tersebut ya, Bapak akan memberikan sedikit ya tentang materi kita pada pertemuan kita kali ini. Untuk yang pertama, apa itu ini ya? Kita akan membahas tentang definisi taat, dalil taat pada aturan ya, dalam hal ini Quran surat An-Nisa ayat 59 dan hadis ya, terjemah, kemudian asbabun nuzul, kemudian isi kandungan, sikap dan perilaku yang mencerminkan ayat Quran surat An-Nisa ayat 59, lalu batasan tentang taat. Tuh.
Coba yang pertama tentang dalil ya, tentang dalilnya kita baca bersama-sama. Silakan bisa dipimpin membaca. Mas Misbah coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasula wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairum wa ahsanu ta'wila. Oke, bagus sekali. Terima kasih Mas Misbah ya, sudah bagus tajwidnya, sesuai dengan tajwid, lancar ya. Kemudian coba terjemahannya dibaca. Pre-memori Pak. Oh ya, sudah lebih 15 menit. Oke. Penguatannya, nah ini ya. Terus secara etimologis taat artinya tunduk melakukan perintah atau ayuti'u ta'atan. Pre-memori ya, Pak? Ya, lanjut. Oh, lanjut ya. Nah, jadi apa taat itu? Ketaatan itu mengandung unsur kesadaran dan adanya perintah yang diikuti. Mengikuti perintah dengan terpaksa atau melaksanakan yang tidak diperintahkan tidak dapat disebut taat ya. Seorang muslim wajib meyakini bahwa aturan yang paling tinggi sesuai dengan Anisa tadi adalah yang ditetapkan Allah. Tidak boleh ada aturan di bawahnya yang bertentangan dengan aturan Allah, termasuk aturan yang dibuat pemimpin atau ulil amri. Tuh. Oke, pre-memori terakhir. Oh ya, lanjut. Terus selanjutnya isi kandungan. Lanjut. Next. Lanjut. Terakhir Pak, terakhir penutup. Baiklah, anak-anak sekalian, demikian mungkin untuk pengenalan, penguatan ya terkait materi ketaatan secara benar. Selanjutnya kita bekerja ya. Selanjutnya 10 menit silakan untuk disimak studi kasus berikut ini. Seperti awalan tadi, bagi setiap kelompok membuat hasil studi kasus ya. Silahkan salah satu kelompok nanti maju mewakili bagaimana sikap yang seharusnya. Kemudian karena bahasan kita selanjutnya masih dalam materi ketaatan, untuk pertemuan selanjutnya Bapak harap Bapak memberi tugas yang menarik untuk proyek ya. Buatlah rencana inovasi supaya orang taat pada aturan seperti video berikut ya. Dipresentasikan pada pertemuan selanjutnya dengan yang saya sebut metode window shopping ya. Jadi ada presentasi menggunakan metode berkelompok, ada yang bertugas jaga stand, terus sisanya bergiling nanti ya ke kelompok lain melihat proyek kelompok lain. Bergiliran dengan yang jaga stand. Begitu ya, anak-anak. Jangan lupa untuk mengerjakan evaluasi yang sudah saya siapkan dengan 4 soal ini juga sudah selesai dikumpulkan pada pertemuan selanjutnya beserta tugas proyek yang akan dipresentasikan nanti. Gitu. Alhamdulillah kalian telah berhasil mempelajari memaknai ketaatan secara benar. Semoga ilmu yang hari ini kita pelajari benar-benar membawa manfaat bagi kita semuanya, utamanya dalam ketaatan kepada Allah. Semoga kita juga mampu mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Gitu ya. Mari kita berdoa, sikap berdoa, tangannya diangkat, kepala menunduk. Coba nanti dipimpin berdoa sih ya. Memori. Baru memori ya. Terima kasih, mohon saya cukupkan sekian, mohon undur diri, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ani, ada masukan Bu Ani, monggo. Saya stop sharing. Bu Ani, ada masukan Bu Ani? Suaranya belum Bu Ani? Suaranya? Belum, masih belum ada suaranya Bu Ani.
Pun. Nggih. Masukan sedikit dari saya, Bapak. Nggih. Pak Zular terlalu ini apa namanya untuk memberikan tugas ke anak-anak terlalu kalimatnya Bapak terlalu gimana nih? Kurang ini. Kurang pas terlalu bertele-tele sedikit gitu aja. Oh iya. Nggih. Itu aja Bapak tambahan dari saya. Yang lainnya nanti dari Prof. Baik. Pak Zulal dari awal sudah oke. Tapi kenapa tadi ada evaluasi pakai kahut itu buat apa itu di tengah itu tadi? Evaluasi postes Ustaz. Terakhir. Ya, evaluasi postes kok di depan. Tapi di belakang juga ada lagi. Protes yang awal itu Ustaz. Oh gitu. Iya, Gini aja. Jadi besok ketika praktek, ketika latihan, ketika ini anggaplah ngajar ya, biasa gitu ya. Nanti Bapak Ibu sekalian semuanya sebagai siswa harus support. Kasihan nanti kalau dia kemudian tidak disupport. Jadi kalau saling ini bekerja jadi sama. semangat. Kemudian Pak, jangan berikan evaluasi di depan. Evaluasinya kan di belakang evaluasinya. Tuh yang kedua, nanti ketika penguatan seperti tadi itu Pak, kan sudah ada penguatan tadi ya di Pak Zulal. Oke, sudah benar penguatannya di belakang. Jadi nanti sambil tapi jangan mundur lagi. Kenapa masih penguatan kemudian menyuruh siswa membaca satu, yang kedua masih ada pertanyaan lagi di belakang. Tugas proyek Ya, jadi alurnya sudah bagus, sudah tinggal ini kan. Oke. Baik Bapak Ibu sekalian, tolong upload file RPP Bapak Ibu sekalian di grup di LMS dengan memilih RPP 1 yang mau diupload. Karena yang saya lihat yang tampil ini belum, kayak Pak Zulal belum upload RPP. RPP-nya mungkin sudah diupload tapi belum dipilih itu di RPP 1. Silakan semuanya pilih RPP 1 yang mau dipakai untuk peer teaching ya. Jadi biar kelihatan. Di file barusan saya lihat belum, hanya ada 2, Pak Subianto dengan Pak Danang sepertinya. Yang lain belum masuk masih. Di file kegiatannya. Oke. Baik, Pak Zulal. Semangat tetap. Jadi ya memang benar kata Bu Ani tadi. Jadi ya, Bapak tidak usah mengucapkan ini Pak. Anak-anak kita penguatan tidak usah. Penguatan itu kan hanya di desain Bapak. Tidak usah disebutkan. Kemudian ketika itu kan cuma tulisan kita di RPP, jadi jangan disebutkan. Persepsi maunya tidak usah. Jadi itu udah di luar kita. Cuman ketika tampil di PPT itu bagian dari kita. Jadi tidak perlu disampaikan di siswa yang nggak paham itu apa sih. Oke. Baik, terima kasih Pak Zulal. Nanti perlu diindikan. Terima kasih Prof masukannya. Ya, silakan yang kedua siapa? Saya. Yang ketiga. Semangat ya Bapak. Semangat. Semangat. RPP-nya sambil diupload ya, biar sekalian saya nilai. Iya Ustaz. Silakan yang ketiga siapa? Saya Prof. Danang. Silakan Pak Danang. Sudah kelihatan ya? Sudah, silakan. Ya, resikonya menggunakan file yang online itu kalau sinyalnya kurang bagus. Silakan Pak Danang, mulai. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah berkesempatan hari ini kita bisa berjumpa lagi di kelas yang sangat istimewa ini. Kita di kelas yang paling kita cintai yaitu kelas 11 MIPA 2 SMA Negeri 3 Surabaya. Apa kabar semuanya? Apa kabar semuanya? Baik, Pak. Alhamdulillah semuanya baik ya. Yang di sini terpancar dengan senyumnya yang menawan menunjukkan bahwa hari ini baik-baik saja. Alhamdulillah sehat semuanya.
Sebelum pembelajaran kita mulai, alangkah lebih baiknya kita berdoa. Semoga dengan berdoa nanti membawa keberkahan untuk kita semuanya. Yang hari ini saya ingin Mas Najikun memimpin doanya. Silahkan Mas Najikun. Ya, marilah kita awali pelajaran hari ini dengan membaca doa bersama-sama. Baca doa, mulai. Oke, memori. Lanjut. Oke. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga dengan doa tadi membawa keberkahan dan kelancaran proses pembelajaran pada kesempatan pagi hari ini. Amin, amin. Presensi ya. Hari ini saya panggil Najikun hadir. Hadir ya. Subianto hadir. Yuda. Oh iya di belakang angkat tangan sudah. Lia. Oh di pojok sana. Oke oke. Semuanya hadir berarti hari ini semuanya full hadir. Alhamdulillah semoga diberikan kesehatan semuanya dan bisa mengikuti pelajaran saya dengan baik. Oh ya, sebelum pembelajaran hari ini, kemarin kan kita sudah mempelajari terkait dengan pelajaran pengurusan jenazah. Ada yang masih ingat apa saja yang kita lakukan pada jenazah? Siapa yang tahu? Yang masih ingat? Mas Wildan Isobra? Yang ingat memandikan aja Pak. Memandikan terus oh ya, ikan. Kemudian mensolati. Kemudian apa lagi? Kafani, Pak. Mengkafani. Oh, mengkafani. Kemudian mensolati. Terakhir Mengubur. Mengubur. Itu adalah pelajaran kemarin yang kita laksanakan. Berarti alhamdulillah sudah bisa semuanya. Sehingga pada kesempatan hari ini kita akan mempelajari pelajaran yang baru, yaitu iman kepada Rasul-Rasul Allah. Nah, seperti ini. Dan pembelajaran hari ini apa? Setelah mengamati video, kalian nanti bisa menganalisis makna iman kepada Rasul-Rasul dengan benar. Kemudian setelah mengamati video, kalian nanti bisa menunjukkan perilaku yang mencerminkan iman kepada Allah dengan benar. Dan seperti ini, tujuan pembelajaran hari ini bisa dibaca di slide yang saya tampilkan di papan tulis tadi ya. Oke. Nah, hari ini saya akan menjelaskan cakupan materinya, yaitu yang kita laksanakan hari ini adalah sesuai dengan LKPD. Di situ ada mengamati, kalian nanti harus mengamati, kemudian ada tanya jawab, kemudian ada diskusi bersama kelompok kalian, kemudian hasil diskusi itu kita presentasikan di depan secara bergantian. Nah, nanti saya akan bagikan LKPD ya, semuanya akan saya bagikan LKPD sesuai dengan kelompok yang sudah kita bentuk kemarin. Masih ingat ya kelompoknya? Jangan sampai tertukar. Nanti penilaiannya semuanya akan saya nilai. Nah, LKPD-nya seperti ini. LKPD-nya sudah saya siapkan. Kalau yang belum jelas bisa ditanyakan. Nah, di sini ada nama kelompok, berarti sampai kalian semuanya tulis di sini kelompoknya siapa-siapa ditulis. Kemudian seperti ini. Nah, saya sudah sediakan untuk LKPD-nya, yaitu video yang saya buat sendiri, yang saya syuting sendiri kemarin. Terus kalian bisa klik URL-nya, HTTP-nya, atau kalian bisa scan barcode video terkait dengan iman kepada Rasul-Rasul Allah. Atau kalian juga bisa membaca modul ajar. Ya, di sini juga sudah saya lampirkan semuanya, sehingga nanti kalian bisa memilih video ataupun bacaannya. Nah, nanti untuk penilaiannya, semua aspek saya nilai, mulai dari aspek sikap, penilaian sikap, sosial, spiritual, saya amati dari sini siapa yang tidak bekerja, siapa yang tidak siapa yang malas-malesan, nanti nilainya rendah. Kemudian untuk kognitifnya, nanti juga ada kuisis, ya. Di akhir ada kuisis. Kemudian terakhir untuk penilaian psikomotoriknya nanti adalah keaktifan kalian ketika mengerjakan tugas dan presentasi. Itu semuanya saya nilai, sudah saya buatkan rubriknya. Oke. Nah, sekarang saya bagikan LKPD-nya. Sudah diterima semuanya ya? Ya, Pak. Sudah, alhamdulillah. Dipahami. Sopo saya nggak paham?
Siapa yang nggak paham terkait dengan LKPD tadi? Ayo tanya, silakan tanyakan. Paham semua? Paham, Pak, paham. Oke, silakan dikerjakan sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Ayo. Zulal, Loyan, Playon, dorong, nunggu. Duduk. Ustadz, lagi mau sakit perut. Ya, silakan. Oke, silakan dikerjakan sesuai kelompoknya masing-masing. Saya amati dari sini. Nah, pre-memori, siswa berdiskusi, siswa membaca teks, guru mendampingi. Saya mendampingi kalian semuanya. Wah, bagus. Oke, pembelajaran hari ini sudah selesai. LKPD-nya sudah tertulis semuanya ya. Kalimat pokoknya yang ditemukan kalian apa saja, silahkan dipresentasikan kelompok 1. Mas Wildan, silahkan maju ke depan. Oh ya, siapa? Baik. Wow, luar biasa. Tepuk tangan buat Mas Wildan dan in the gang. Luar biasa. Kemudian kelompok 2, silahkan menanggapi. Mungkin ada pertanyaan kah atau sanggahan untuk kelompok 1 yang sudah maju, silakan. Kelompoknya Mas Yuda, ini kelompok 2, silakan. Ada pertanyaan untuk kelompok 1? Ada, Pak. Sudah pas ya? Ya, Pak. Oke. Nah, sekarang kita coba mengerjakan kuisisnya. Nah, saya sudah kirim ke WA kalian semuanya. Ini individu ya, bukan kelompok, tapi ini individu. Saya pengen tahu hasil pemahaman kalian seberapa jauh terkait dengan iman kepada Rasul-Rasul Allah. Nah, silakan di-scan ini, kita kuisis. Nanti yang paling tinggi, yang paling cepat mengerjakannya. Poinnya kuisis itu biasanya paling cepat mengerjakan adalah yang paling tinggi poinnya. Oke, silakan dimulai dari sekarang. Saya sudah buka kuisisnya. Saya sudah mulai. Ya, Mas Wildan memimpin. Dilanjutkan Pak Subianto nomor 2. Ayo cepat. Oh, Lia ngisor dewe, Lia ngisor dewe, cepat. Oh, ya luar biasa. Peringkat pertama Mas Wildan tetap memimpin untuk juara 1. Tepuk tangan buat Mas Wildan. Wah, keren nih. Kemudian Mas Yuda nomor 2. Wah, luar biasa. Yuda nyontek saya itu, Pak. Enggak pas, agak nyontek, Pak. Oke. Nyontek saya, Pak. Gimana? Pak Yuda nyontek saya. Oh, guys, penilaian sikapnya tak kurangi. Oke. Ini tadi kan kita sudah membahas, kalian sudah juga menanggapi terkait dengan iman kepada Rasul-Rasul Allah. Nah, sekarang saya jelaskan ya, supaya tidak miskomunikasi ataupun kesalahan pemahaman. Nah, di sini yang pertama itu iman kepada Allah, Rasul Allah adalah mempercayai bahwa kita itu harus yakin sepenuh hati bahwa Allah itu benar-benar mengutus Rasul Allah yang ditugaskan untuk membimbing umatnya ke jalan yang benar agar selamat di dunia dan akhirat. Yang kedua, sifat wajib Rasul adalah sidik, amanah, tabligh, amufatonah. Sidik itu artinya jujur, berarti kita harus mengikuti kejujuran para Rasul. Yang kedua adalah amanah, dapat dipercaya. Jika kita diberikan amanah, harus kita lakukan sesuai dengan amanah tersebut. Yang ketiga adalah tabligh, menyampaikan. Balighu ani walau ayah, sampaikan kebenaran walaupun satu ayat. Kemudian yang terakhir adalah fatonah. Sifat-sifat Rasul semuanya itu adalah fatonah, pinter kabeh. Jadi kita harus sebagai umat Islam juga harus wajib pinter Rasul kita. Seperti itu. Tugas Rasul adalah menyampaikan amanat, menyeru umatnya kepada Allah, membawa kabar gembira dan sebagainya. Kemudian nomor 4 terakhir, penerapan dalam beriman kepada Rasul Allah adalah bentuk karakter religius, jujur, peduli sosial, tanggung jawab, dan kreatif. Sampai di sini ada yang tanya? Ngantuk, Pak. Apa? Ngantuk. Wah, ngantuk itu piye tuh iki? Jam pertama kok ngantuk. Oh, yo, es briking dulu. Kadang, Ustaz.
Mesti ini belum sarapan ini ya. Oke, pimpin joget. Mas Yulal, silakan pimpin menari. Senam. Oke, terima kasih. Pak, istirahat, Pak. Ya, sebentar lagi kita istirahat. Sekarang kita sudah umpan balik ya. Tadi kan sudah pakai kuisis, sudah tahu saya hasil kalian, pemahaman kalian luar biasa pada kesempatan hari ini. Dan pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang iman kepada malaikat-malaikat Allah. Jadi persiapkan untuk materi selanjutnya di hari yang lain, yaitu iman kepada malaikat-malaikat Allah. Jadi harus belajar di rumah dulu supaya pembelajaran depannya itu lebih semangat lagi dan bisa paham materinya. Oke? Ketika hari ini sudah selesai pembelajarannya, marilah kita tutup dengan berdoa dulu. Kita berdoa ya. Berdoa mulai. Selesai. Dari saya, apabila ada kurang lebih yang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik Pak Nanang, sudah bagus. Sebentar. Ice breaking itu dibutuhkan ketika kelas sudah tidak kondusif. Kalau kelas sudah mau pulang, kenapa mau ice breaking lagi? Oh, sudah semangat dia sudah mau pulang. Ngantuknya di akhir-akhir tadi, Tat. Enggak, karena ketika anak-anak, ternyata alhamdulillah kita sudah selesai itu ngantuknya udah hilang itu di kelas itu. Jadi kalau mau ngasih ice breaking ya sebelum penjelasan Pak Danang tadi. Yap. Kalau sudah mau tutup jangan ice breaking lagi itu over apa itu ya. Nanti siswanya sudah nggak konsentrasi lagi, dia pengen cepat segera istirahat kayak tadi udah lapar katanya. Baik, Pak Danang sudah bagus. Bu Ani ada tambahan, Bu Ani? Ya, Prof, sedikit. Tadi pada saat pemberian tugas, ya, sebaiknya dikasih durasi waktu, Bapak. Oh, terima kasih. Dikasih durasi waktu, jadi biar anak-anak lebih fokus, bisa menyelesaikan tugasnya tepat waktu. Oke, terima kasih masukannya, Bu. Oke, baik. Monggo selanjutnya. Bapak Ibu sekalian, ternyata Bapak Ibu sekalian itu harus memilih perangkat yang akan diujikan. Jadi biar tampil di bukan di bahan ajar saja Pak, bukan di bahan RPP, tapi di bahan ujian pre-teaching itu. Silakan dipilih mulai sekarang biar bisa saya langsung nilai. Monggo, silakan. Selanjutnya. Saya Prof. Silakan, Pak Aulia. Saya screen dulu. Sudah kelihatan semua nih? Diklik dulu Pak, belum kelihatan. Masih kelihatan filenya ini. Baik, jika tidak ada yang menanggapi dan sebagainya, Samun kelihatan? Belum? Sudah Pak. Sudah Pak, di slideshow Pak, di slideshow. Ya, nanti Bapak Ibu sekalian membuat PPT seperti ini dikasih identitas, dikasih nama, dikasih foto, jadi biar lebih menarik. Silakan Pak, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya? Sehat semua? Alhamdulillah, sehat semua. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah alangkah baiknya kita berdoa lebih dahulu agar pembelajaran pada pagi hari ini nanti menjadi ilmu yang bermanfaat. Silakan dipimpin dulu doanya, Mas Wildan. Baik Pak.
Oke teman-teman, siapa berdoa? Doa mulai. Amin, selesai. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Mas Danang. Sebelum lanjut, saya absen dulu. Barangkali ada yang tidak masuk atau masuk semua. Mas Danang masuk? Hadir. Mas Wildan tadi masuk ya. Ya, Pak. Mbak Anissa masuk. Hadir. Mas Bianto masuk. Bianto ke belakang tadi, Pak. Alhamdulillah ya. Terima kasih. Nah, anak-anak, minggu yang lalu kita telah mempelajari materi tentang bab ekonomi Islam. Ya, ada yang masih ingat apa saja yang kita pelajari pada minggu lalu? Bagaimana tentang hukum riba itu, apakah diperbolehkan atau diharamkan? Kemudian bagaimana transaksi jual beli yang baik dan tidak diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada kali ini kita akan mempelajari tentang pembelajaran dengan materi khutbah, tabligh dan dakwah. Nah, anak-anak ada yang tahu ini gambar apa? Khutbah, Pak. Khutbah. Ya bagus. Bentar. Kalau ini? Nyanyi, Pak. Nyanyi. Ada yang lain? Ceramah, pinter. Mas Subianto. Pernah ceramah ini Mas Subianto ya, mungkin. Ya. Kalau ini? Nah, ini gambar apa ini? Ngaji. Belajar. Ya, belajar. Ya. Masih. Bagus sekali jawabannya. Nah, sekarang saya tanya, apakah di antara kalian ini ada yang pernah, terutama yang laki-laki ini setiap hari Jumat ini menghadiri sholat Jumat? Pasti Pak, pasti. Ada yang tidak pernah atau apa bolong-bolong sholat Jumatnya? Tertib Ya. Pak. Semuanya rutin ya, tiap minggu sholat Jumat. Nah, dalam sholat Jumat itu sebelum melaksanakan sholat Jumat itu pasti ada khutbah. Nah, itu dinamakan dengan khutbah Jumat. Nah. Kemudian untuk yang perempuan, Mbak Anissa mungkin pernah menghadiri acara semacam pengajian atau ceramah agama gitu? Tahlilan. Nggih, pernah Pak, pernah. Ya, pernah, bagus. Kenapa? Ingat apa yang disampaikan oleh penceramahnya atau dai-nya? Tentang apa temanya? Ngantuk, Ingat keturun. Ya? Oh, ketiduran ya. Nah, anak-anak untuk lebih memahami tentang materi khutbah dan dakwah, silakan kalian mengamati materi di PowerPoint berikut ini. Assalamualaikum. Sudah kalian amati tadi materi dan videonya? Sudah ya? Nah, sekarang 8 orang ini membentuk kelompok masing-masing 2 orang sehingga nanti terbentuk 4 kelompok. Nah, ini adalah tugas kalian setelah kalian tadi mengamati video materi tentang khutbah, tabligh dan dakwah. Nah, coba kalian diskusikan dengan teman kelompok kalian. Di situ sudah Pak Yuda sudah memberikan instruksi di lembar kerja peserta didik. Ada 3 kegiatan yang harus kalian lakukan. Yang pertama jelas nanti adalah diskusi. Apa saja yang didiskusikan, yaitu tulis pengalaman kalian selama ini sampai detik ini tentang pengalaman kalian menghadiri suatu acara kegiatan dakwah atau pengajian, ya, ditulis pengalamannya. Kemudian yang kedua, dari materi yang Pak Yuda tampilkan tadi atau video, apa saja yang kalian pahami tentang materi tadi, silakan dituliskan di situ. Kemudian yang ketiga,
dari tayangan tadi apa perbedaan yang mendasar antara khutbah dengan dakwah. Ya, kalian boleh selain mengamati hasil dari materi tadi, boleh untuk mencari di Google dan sebagainya. Asal nanti bisa pada tahap akhir setelah kalian menulis semua, nanti masing-masing untuk bisa mempresentasikan hasil pekerjaannya. Bisa dipahami sampai di sini? Atau yang jelas, bertanya? Jelas. Sudah. Sip. Sudah? Bisa ya? Bisa dikerjakan ya? Bisa diikuti. Ya, terima kasih. Silakan didiskusikan mulai sekarang. Waktu berdiskusi nanti Pak Yuda kasih waktu 20 menit. Nanti presentasinya juga 20 menit. Sudah terlalu lama ya atau masih kurang waktunya? Kurang, Pak. 10 menit. Cukup ya? 10 menit ya. Ya, 20 menit nanti sebagai antisipasi saja. Ya, tapi jangan rame. Ketika diskusi boleh rame tapi diskusi. Jangan rame tapi di luar konteks diskusi. Nanti yang diskusinya bagus, aktif, Pak Yuda kasih nilai yang bagus. Ya. Ya, silakan berdiskusi. Memori. Sudah selesai anak diskusinya? Ada yang belum? Sudah. Sudah? Sudah semua ya? Sudah. Ya. Sekarang waktunya kita untuk presentasi. Nah, presentasinya silakan dimulai dari Mas Bianto. Nah, silakan pengalamannya bagaimana, kemudian apa saja yang dipahami dari materi, kemudian apa saja perbedaan dengan antara khutbah dengan dakwah. Silakan dipresentasikan. Yang lain mendengarkan ya dengan baik, jangan rame sendiri. Ya, bagus Mas Subianto presentasinya. Ternyata Mas Subianto ini rutin sekali mengikuti pengajian sampai ketiduran. Ya. Kemudian Mas Wildan, silakan untuk mempresentasikan hasil pekerjaannya. Baik, Pak. Luar biasa, bagus sekali Mas Wildan. Ternyata Mas Wildan ini diajak oleh ayah dan ibunya ya. Kalau tidak diajak berarti tidak mau ke pengajian. Enggak, Pak. Kalau ada jajannya mau saya, Pak. Oh, kalau ada jajannya mau ya. Ya. Kemudian Mbak Alifa, silakan mempresentasikan hasil pekerjaannya. Bagus sekali, luar biasa Mbak Anissa. Ya, presentasinya luar biasa. Cara penyampaian presentasi juga bagus, tidak terlalu terburu-buru, jelas dalam penyampaiannya. Ya. Oke, anak-anak sudah mempresentasikan semua hasil pekerjaannya tentang materi khutbah, tabligh, dan dakwah. Ya, jadi khutbah itu adalah bagian dari dakwah. Tabligh juga bagian dari dakwah. Ini adalah tambahan saja ya dari presentasi yang kalian tampilkan tadi, hanya menambahkan. Kemudian khutbah itu apa saja perbedaannya dengan dakwah. Kalau khutbah itu ada rukun-rukun tertentu. Kemudian kalau dakwah tidak terikat dengan rukun-rukunnya. Kemudian kalau khutbah itu waktunya juga tertentu, contohnya seperti sholat Jumat, itu setiap hari Jumat ada khutbah Jumat. Kemudian pernah kalian sholat Id, Idul Fitri dan Idul Adha? Pernah. Nah, itu juga berbeda dengan dakwah. Bahkan khutbah Idul Fitri dengan khutbah Jumat itu berbeda. Ada yang tahu perbedaannya? Tempatnya, waktunya. Waktunya, ya bagus Mas Danang. Kalau khutbah
Jumat itu khutbahnya dulu baru sholat. Sedangkan sholat id itu pada khutbah id itu adalah sholat idnya dulu baru khutbah. Luar biasa sekali. Nah, beri aplaus untuk kelas kita 11 IPA ya, beri aplaus dulu ya, luar biasa sekali. Nah, untuk lebih menguatkan kalian pemahaman materi tentang khutbah, tabliyah dan dakwah ini dan juga sekaligus menambah pengalaman kalian. Nah, karena Rasulullah ini bersabda bahwa baligu anni walau ayat, sampaikanlah walaupun satu ayat. Nah, untuk lebih menguatkan pengalaman kalian, nah kalian nanti di rumah saya beri tugas untuk mengerjakan lembar penugasan ini untuk menyimak ceramah di media apapun ya. Saya lebih mengharapkan di media elektronik ya, baik itu televisi maupun di YouTube boleh ya. Nanti ini penugasannya, nama kelas, kemudian judul ceramahnya apa, nama penceramahnya siapa, tempat ceramah itu maksudnya kalian mengambil di YouTube atau di televisi. Nah, itu kalian tulis rangkuman ceramahnya. Nanti untuk pertemuan berikutnya silakan untuk dikumpulkan atau bisa dipresentasikan. Sekian untuk pembelajaran hari ini. Apakah ada pertanyaan lagi tentang tugas atau materi hari ini? Tanya, Tat, tanya. Ya, Mas Dana. Kapan pengumpulannya terakhir? Ya, terakhir nanti pertemuan berikutnya Mas Danang ya, harus sudah dikumpulkan. Oke. Ya, ada lagi yang lain? Sudah Pak, sudah. Sudah ya, paham semua ya? Pak Yudanya putus. Kemana Pak Yuda? Kayaknya sinyal Pak. Bentar ini saya masukkan lagi. Sinyal Ustaz. Atau jangan-jangan salah klik. Ini sudah. Ntar saya komentarin Pak Yuda kalau sudah Pak Yuda ya. Oke. Belum ada Ustaz. Belum masuk. Belum masuk Ustaz. Oke. Apa bisa nanti di selanjutnya saja. Iya saja. Jadi begini Pak, seperti yang Pak Yuda tadi, kalau slide PPT itu jangan diamati. Kalau disuruh ngamatin itu dengan cuma slide PPT dipetek, siswanya nggak baca. Pengamatan itu ya carilah yang simpel, kalaupun hanya tulisan sedikit. Tapi kalau penjelasannya banyak, itu mending dipindah menjadi penguatan. Lah, tadi ketika penguatan Pak Yuda tidak klik PPT-nya, di PPT-nya diem. PPT-nya berhenti di LKPD. Jadi nanti Bapak Ibu sekalian, kalau besok praktek, apa yang Bapak Ibu sekalian mau lakukan itu PowerPoint-nya jalan. Ya berdoa, ya tampil berdoa. Atau kalau tidak mau ditampilkan berdoa, minimal tampilkan judulnya. Jadi jangan tampil ke tujuan pembelajaran dulu, nanti siswanya bingung ketika melihat loh gurunya menyuruh untuk berdoa, tapi tampilannya di layar adalah tujuan pembelajaran. Nah, jadi biar nggak bingung. Ya, silakan lanjut. Oke, mohon izin sudah muncul Ustaz. Sudah, silakan. Ini tampilannya sudah di atas, Ustaz. Ya, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Semangat, Allahu Akbar. Ya, alhamdulillah.
kita ketemu lagi dengan Ustadz Subianto di kelas 5 SD Mujahidin 2. Sebelum Ustadz mulai, mari kita terlebih dahulu berdoa sebelum belajar. Berdoa mulai. Alhamdulillah, setelah kita berdoa, mari kita cek kehadiran siswa kelas 5. Pak Wildan, Pak Sulal, Bulia, dan seterusnya hadir ya. Jadi Ustaz. Alhamdulillah, tetap semangat hadir. Mudah-mudahan yang sedang sakit segera diberikan kesembuhan. Yang sehat tambah sehat dan tetap selalu semangat. Oke. Selanjutnya, Ustadz mau bertanya sebelum ke materi hari ini. Pelajaran sebelumnya kita belajar tentang apa anak-anak? Tentang puasa. Ya, betul sekali. Kemudian, pernahkah kamu mendengar kisah tentang Nabi dan Rasul? Nah, oke. Pernah. Kemudian, kalau kisah Nabi Daud? Puasa Daud saja, Kak. Oh, luar biasa. Belajar Selasa makan, Rabu puasa lagi, istimewa. Oke. Kemudian pada kali ini tujuan pembelajarannya yaitu pertama kita akan belajar meyakini kebenaran kisah Nabi Daud. Menunjukkan sikap berani, rendah hati, kemudian sabar, kerjasama, dan jujur. Dan peduli sebagai implementasi. Memahami kisah keteladanan dan menceritakan kisah keteladanan Nabi Daud. Oke, sebelum itu Ustadz sampaikan, nah silakan lihat ini adalah tokoh-tokoh Ibnu Sina, kemudian kisah Nabi Nuh. Nah, itu bisa diambil hikmahnya. Kemudian sebelum ke pelajaran inti, ayo kita nyanyi dulu. Ya, nyanyi 25 Nabi. Iya, luar biasa, sangat kompak untuk bernyanyinya. Alhamdulillah. Nah, oke, kita selanjutnya yaitu melihat tayangan video tentang kisah Nabi Daud. Oke, ya. Setelah melihat tayangan video tersebut, Ustadz akan memberikan yaitu perintah. Yang pertama, pertanyaan, yaitu kesimpulan tentang kisah di atas. Kemudian sikap Nabi Daud ketika melawan Jalut di peperangan. Kemudian analisis kepada Nabi Daud menggantikan Raja Talut sebagai raja. Ustadz beri waktu 10 menit. Ya, 10 menit untuk mengerjakan pertanyaan-pertanyaan ini. Kalau ini kegiatan individu ya, nanti ada tugas kelompoknya, kemudian ada prakteknya untuk bercerita tentang kisah ini. Oke, luar biasa, sudah bagus sekali kesimpulannya, tanggapannya. Oke, selanjutnya Ustadz akan menyampaikan sedikit materi yaitu tentang kisah Nabi Daud serta dalilnya. Ya, dalilnya tentang Nabi Daud. Oke, sudah bisa dimengerti anak-anakku? Ya. Bisa, Pak. Oke, alhamdulillah, sangat pandai sekali. Oke, berikutnya, ya ini ada ayat Al-Quran tentang kisah Daud. Kemudian silsilah Nabi Daud. Oke, next. Alhamdulillah, sangat luar biasa karena sudah Ustadz berikan materinya, jawabannya sangat bagus sekali. Oke, sekarang kita akan membagi kelompok, ya, membagi kelompok. Kelompok kita bagi, kalau kita siswanya di sini ada 24, Ustadz bagi 6 kelompok. Dengan cara bagaimana membaginya, Ustadz? Kita bermain berhitung, ya. Jadi nanti berhitung 1, 2, 3, 4, ganti satunya 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Nanti yang dapat nomor 1 ikut kelompok 1. Kelompok 2 yang dapat nomor 2 dan seterusnya. Oke. Oke, sudah bisa dilakukan anak-anak?
Bisa, Pak. Nah, oke. Jadi sudah terbentuk kelompoknya dengan cara berhitung. Kenapa? Jadi kita itu bisa belajar memadukan matematika, agama sesuai dengan prinsip K13. Oke, selanjutnya setelah terbentuk kelompok, mari kita kerjakan latihan soal berikut ini. Ya, ini soal hot. Ya, nomor 3 itu soal hot. Ya, biar nanti saat PAS kalian bisa mengerjakan. Oke, selanjutnya ya ini kita akan bermain puzzle. Kemudian dilanjutkan berdiskusi. Kemudian kalau untuk kelas kita itu cukup menceritakan saja, ya. Silakan menceritakan kisah tentang Nabi Daud. Oke. Pak Najikun nanti berkelompok dengan Pak Danang, Pak Wildan, Pak Fahmi untuk membentuk puzzle-nya. Pak, nggak bisa ganti Pak kelompoknya Pak. Oh, ganti nggak bisa, harus sudah sepakat dengan cara berhitung tadi. Ya. Enak Pak. Najikun nakalan Pak, saya nggak mau. Oh, nggak mau, oke. Ya, nanti bisa take over dengan yang lain ya. Oke, selanjutnya silakan bercerita, ya, bercerita tentang kisah Nabi Daud. Oke, Pak Danang, kesempatan pertama. Oke, sip, good job, luar biasa berceritanya, sangat bagus, sudah memahami alurnya. Oke, selanjutnya ini ada evaluasi. Nah, ini kemudian apa saja yang telah dipahami siswa? Ya. Apa yang belum dipahami? Kemudian bagaimana pelajaran atau perasaan selama pembelajaran materi tentang Nabi Daud? Dan yang paling penting, keteladanan apa yang bisa dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari tentang Nabi Daud. Nah. Oh, luar biasa tanggapannya, beri tepuk tangan. Kelas 5A luar biasa, sangat good job. Ya, Ustadz akan memberikan kesimpulan. Yang pertama, pelajaran yang bisa diambil yaitu Nabi Daud menerima kitab Zabur. Kedua, gemar bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, pencipta baju besi, bersuara bagus. Ya, ini yang istimewa, yaitu gemar berpuasa. Siapa yang pernah berpuasa? Daud, Nabi Daud, angkat tangan. Belum Pak. Sudah ada yang pernah? Wah. Nggak tahu Pak caranya Pak. Caranya itu begini. Sehari puasa, besok tidak, sehari puasa. Dan mohon maaf, Ustadz juga enggak kuat. Ustadz biasanya Senin dan Kamis, ya. Enggak apa-apa. Itu untuk yang lainnya, siapa tahu nanti kuat kalian. Oke. Kemudian yang bisa kita lakukan menjadi suatu kebiasaan, ya, yang paling gampang, yaitu selalu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Kecuali di toilet enggak boleh, ya. Pak Najikun itu biasanya bernyanyi itu, Pak Najikun itu. Enggak boleh ya Pak Najikun ya. Ya. Pak, itu di kelewatan Pak itu Pak. Ya, waduh, enggak boleh. Kalau di toilet harus diam, ya. Nanti kalau diganggu setan. Oh, lomba nyanyi. Ya. Oke, selanjutnya yaitu kita harus selalu memuji kebesaran Allah dan ciptaannya karena bersenandung dalam hati dan lisan. Nah, ini bisa bersolawatan. Nah, biasanya Pak Aulia ini yang suka solawatan ya. Oke. Ya, Pak. Kemudian yang terakhir yaitu alhamdulillah. Pak istirahat Pak. Nah, kita tutup dengan doa. Istirahat Pak. Kita sudah belajar. Kita doa. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Biasa semangatnya. Pesannya Ustadz yang penting tentang kisahnya itu bisa dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh kecil saja yaitu tadi bertasbih, ya. Kemudian yaitu berbuat baik, kemudian kesabaran, yaitu tolong nanti bisa diterapkan di keluarga kalian. Saya akhiri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu Ani, ada yang mau ditambahkan? Bu Ani, silakan. Pak Subianto, Ibu. kayaknya tadi panjenengan belum menginformasikan ya, rencana pembelajaran yang akan datang, apa yang akan diberikan begitu. Sudah apa belum ya Bapak? Sampun di awal tadi. Sebelum tujuan pembelajaran. Ini? Itu saja. Apa? Itu saja Bapak dari saya. Udah ya. Ngapunten. Baik. Pak Subianto, tadi itu ada evaluasi yang disuruh diskusi, belakang ada evaluasi apa lagi tadi? Yang ada penjelasan. Evaluasi terakhir itu untuk tugas di rumah. Oke. Oh, tugas di rumah. Ya, maaf tadi enggak. Gini Bapak Ibu sekalian, coba dibiasakan kalau enggak akhir pelajaran tidak perlu ada tugas. Oh, oke, siap. Jadi tugas yang akhir, yang tadi di tengah itu jangan letakkan di tengah, letakkan di akhir. Karena itu kan tugas untuk mengetahui kemampuan pemahaman siswa. Lah, kenapa tadi ada soal, setelah itu diskusi. Nah, seharusnya nanti soalnya letakkan di belakang. Nah, ini soal-soal yang belakang itu jadikan evaluasi untuk materinya, ya. Oke, sudah bagus secara urutan. Oke. Terus ada yang salah tulis, Pak. Doanya itu Allahumma arinal haqqo haqqo. Lah haqqonya itu tanpa alif ya. Kalau yang hakkonnya pakai alif, tapi kalau Allahumma arinal haqqo tidak usah alif. Oke, siap. Al haqqo pakai al haqqo biasa tanpa alif ya. Oke. Ustaz. Oke, baik. Taufik, saya tadi mohon maaf terputus di akhir. Ya. Ada masukan mungkin buat saya tadi enggak. Pak Yuda tadi sudah saya sampaikan. Jadi ketika Pak Yuda saya sebenarnya gini Bapak Ibu sekalian. Coba Bapak Ibu sekalian diperangkat segera ditulis biar ketika ini langsung saya tulis seperti punya Pak Danang itu. Pak Danang setelah ini langsung saya tulis. Jadi komentar saya langsung saya tulis di praktik. Coba cek Pak Danang di LMS sudah ada. Ini Pak Bianto sudah ada. Jadi tadi yang Pak Yuda, ketika Pak Yuda menyampaikan materi, slide-nya juga jalan, Pak. Oh gitu, Nah, satu, yang kedua, jangan meminta siswa mengamati teks PPT. Kalau panjenengan PPT-nya diputar-putar saja itu bukan mengamati. Sebaiknya yang demikian itu sudah ada di bahan ajar. Kalau mengamati mungkin hanya sekedar mengamati video atau ada apa gitu. Tapi kalau mengamati tulisan memang dari awal yang ngamatin. Tapi kan nggak mungkin siswa mencerna itu. Terima kasih Prof. Nanti insya saya perbaiki. Terus nanti ketika evaluasi di belakang. Nah, coba nanti Bapak Ibu sekalian besok ketika praktek jangan memberikan tugas di akhir. Siap. Udah di belakang tidak usah tuh anak-anak ya. Kalau bayangkan kalau di SMA umpamanya satu kelas gurunya satu hari ada 7 ada 6 tiap hari ngasih tugas itu. Wah itu siswanya stres itu tiap hari itu. Apalagi sudah masuk dari pagi sampai sore. Nah, terus kerjakannya kapan gitu. Berarti tidak usah pakai PR Ustaz nggih. Untuk misalkan ada post-test gitu. Oh, post-testnya jangan. Post-testnya tetap dipakai, Pak, post-testnya. Oh iya. Post-testnya dipakai itu kan untuk memahami materi akhir. Tapi jangan banyak-banyak, tampilkan cukup 1 atau 2 lah. Itu kan ini kan bukan untuk waktu 2 kali JPL normal. Ini tidak normal. Jadi panjenengan harus yang penting ada buktinya, ada contohnya gitu. Ya. Terima kasih Prof masukannya. Baik. Monggo silakan berikutnya siapa? Berikutnya Pak Zainal, Prof. Segera dipilih ya di ini ya, di yang bahan ajar yang mau diujikan biar bisa segera tampil. Berilah sampun saya, Ustaz. Oke, monggo berikutnya Pak Zainal, monggo silakan.
Mohon izin untuk menampilkan share Silakan. screen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Selamat pagi anak-anakku. Gimana kabar hari ini? Baik Pak, alhamdulillah. Baik semua, alhamdulillah. Baiklah anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa, dan berdoa mohon dipimpin oleh ketua kelas ya. Berdoa, mulai. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, anak-anak sekalian, pada hari ini kita bertemu lagi dengan saya Pak Guru Zainal Abidin. Pada hari ini kita akan membahas tentang jujur dan menepati janji. Anak-anakku sekalian, sebelumnya kita juga pernah ya belajar tentang jujur dan menepati janji di kelas-kelas sebelumnya. Jadi kita akan belajar lagi tentang jujur dan menepati janji. Anak-anakku sekalian, yang pertama, marilah kita mengamati video. Tentang sikap jujur dan menepati janji. Sudah ditampilkan dan sudah kita melihat video-video. Nah, kemudian dari video tadi kalian sudah mengamati tentang video tadi tentang perilaku jujur dan menepati janji. Jadi sekarang Pak Guru mau kalian untuk membuat kelompok ya. Jadi membuat kelompok, dibagi kelompok. 3 kelompok. Bagi 3 kelompok ya. Nah, langsung saja saya pilihkan nanti kelompoknya. Yang ini kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Nah, setelah itu dari kelompok tadi, silahkan kalian tulis per kelompoknya. Silahkan sampean tulis pertanyaan-pertanyaan. Kemudian nanti kita diskusikan tentang video tadi. Hari PPL wes. Offline. Ya. Jadi nanti kelompok 1 akan merumuskan tentang pengertian dalil tentang jujur. Kemudian yang kelompok 2 akan merumuskan contoh-contoh kejujuran. Kelompok 3 merumuskan hikmah kejujuran. Nah, saya beri waktu 10 menit ya, anak-anak, untuk berdiskusi. Sudah ya? Nah, alhamdulillah sudah selesai diskusinya. Kemudian untuk masing-masing kelompok. Ini untuk ada perwakilan 1 yang dirumuskan dari hasil diskusinya masing-masing tadi ya. Nah, jadi dari diskusinya masing-masing dirumuskan.
Nah, dipresentasikan satu per kelompok. Kelompok 1 maju dulu. Monggo, kelompok 1 maju ya. Oh ya, sudah. Oh, baik. Alhamdulillah. Baik sekali. Kelompok 1 tentang mempresentasikannya. Kemudian kelompok 2 maju ya. Terus ganti sampai kelompok 3. Nah, langsung saja. Nah, kemudian dari hasil presentasi yang anak-anak presentasikan mulai dari kelompok 1, kelompok 3, dan alhamdulillah banyak kemajuan dan banyak kemampuan tentang apa yang telah didiskusikan tadi. Dan alhamdulillah pada kali tadi hasil-hasil yang didiskusikan tentang pengertian jujur, kemudian tentang dalil-dalil, dan juga tentang kejujuran, semuanya sudah kita baca. Harus bersikap jujur yang dalam perkataan ataupun dalam perbuatan. Di dalam video tadi juga sudah dijelaskan tentang sikap-sikap jujur. Nah, kemudian anak-anak sekalian, dari yang kita pelajari tadi, apakah anak-anak semuanya ada yang ditanyakan atau belum paham? Oh, alhamdulillah ada yang paham, ada yang paham semuanya. Dan alhamdulillah pada kali ini kita sudah membahas tentang jujur, dan selanjutnya untuk materi-materi yang akan datang kita akan membahas tentang bab selanjutnya ya, nanti dipelajari di rumah. Sekian anak sekalian, besok kita ketemu lagi. Sebelum kita akhiri pelajaran kali ini, kita berdoa. Silakan ketua kelas memimpin. Berdoa mulai. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Sekian anak-anakku sekalian. Besok kita ketemu lagi. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, kenapa jadi kaku semua ya? Lah ini kan ngajar seperti jenengan biasa di kelas. Kenapa kok jadi kaku? Apa karena direkam? Sindrom kamera mungkin. Waktunya. Jadi Pak Zainal tadi sudah bagus step dari awal. Saya belum melihat persepsi, belum menjelaskan materi, tapi sudah mungkin karena derdek jadi langsung masuk ke mengamati video gitu. Nah, kalau ada pengamatan video, Bapak sekalian, videonya di setel. Walaupun sebentar, tidak usah semua, terus matikan. Terus satu yang kedua, Pak Zainal tadi sudah bagus stepnya, mengamati, kemudian bagi diskusi lengkap, diskusi presentasi gitu kan. Cuman sayangnya slide-nya nggak jalan-jalan, Pak. Slide-nya itu apa? Itu kan tetap mengamati video juga, videonya nggak ada di setel gitu kan. Nah, setelah diskusi nanti tugasnya apa? Nah, tugas yang di LKPD, Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu sekalian berikan LKPD, tulis saja di slide itu. Jadi contoh LKPD-nya yang diberikan dengan yang di slide. Sebenarnya kasih penguatan, Pak, sebentar. Itu bagian dari penguatan Bapak, baru kemudian berikan kesimpulan.
Nah, ketika memberikan kesimpulan ke siswa, kesimpulannya itu yang bareng. Jadi kesimpulan jangan jadi guru. Dari siswa, kemudian gurunya memberikan penguatan. Begitu Pak Zainal ya? Ya, terima kasih Pak. Ye. Kok malah saya jadi ngelihat dari awal kok jadi kaku ngajarnya. Ini memang harus datang sepertinya, harus datang ke kampus langsung dilihat gitu deh gimana cara ngajar. Oke, jadi Bapak sekalian besok ketika berangkat Dari saya enggak ada, Prof. Sudah cukup. Oke, baik. Selanjutnya. Ada yang lain? Ada yang sudah selesai, Pak?